Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai Vim. Nah, di season kali ini kita akan membahas mengenai revisi atau editing kembali data yang sudah kita buat. Nah, untuk itu kita langsung masuk ke direktori tempat lembar kerja kita. Saya memiliki folder di C dengan nama backup, ya. Nah, kita akan masuk dengan nvim. Kemudian saya akan mengambil index.html seperti ini. Saya tekan enter, maka ini sudah masuk ke Vim-nya. Oke, kita untuk yang pertama kita ada perintah yang namanya kita berada di normal mode ya. Perhatikan pada kolom di bawah kiri ini ada tulisan normal, artinya kita berada pada normal mode. Nah, kita bisa melakukan hapus karakter pada posisi kursor. Misalkan ini saya taruh kursor pada huruf M dengan tulisan my first paragraph. Nah, ketika saya tekan X kecil ya, maka satu karakter ini akan dihapus. Nah, seperti ini ya. Kita lihat X-nya hilang. Seperti itu. Taruh di Y, kemudian tekan X, maka akan hilang juga. Saya taruh di P, kemudian saya tekan X, maka P-nya juga hilang. Nah, itu shortcut untuk menghapus satu karakter di Vim pada mode normal. Oke, saya akan undo dulu dengan menekan tombol U kecil. Undo. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa mendelete previous karakter dari kursor yang terpilih. Contohnya saya ini menetapkan kursor, perhatikan ini ya kursornya, pada huruf Y, kemudian saya akan menekan tombol X besar. Nah, maka saya menaruh kursor di tombol Y, maka yang hilangnya adalah M. Karena X besar itu perintah untuk menghapus karakter sebelum posisi kursor. Ini kalau misalkan saya tekan X besar lagi, maka sikunya menjadi hilang. Kalau saya tekan U kecil, maka kita bisa mengunduh-nya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan copy paste. Contohnya ini ya. Nah, kita bisa menempatkan kursor pada row yang kita ingin copy. Nah, misalkan ini ya. Kita tekan tombol Y. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa mempastenya dengan menekan tombol P. Nah, dengan menekan tombol P maka akan dipaste setelah posisi karakter yang kita select ya. Kita tekan P, tuh, maka siku yang tadi kita copy simpan ya di depan ini. Nah, kalau misalkan kita copy lagi, misalkan saya ingin copy huruf S, saya tekan Y, nah kemudian saya pindahkan ke sini, dan saya tekan huruf P, nah maka S-nya ke paste, ya. Nah itu untuk melakukan copy. Nah sekarang kalau misalkan kita ingin mengcopy, tapi yang terseleksi, kita tinggal tekan tombol V atau view mode. Nah, lihat ini statusnya visual. Kita pindahkan kursor dengan menekan huruf L tuh ke kanan supaya terseleksi ya. Ini akan kita copy. Kemudian tekan tombol Y. Nah, sudah terpilih, kemudian kita pindahkan kursor pada posisi S, kemudian kita tekan P. Nah, yang tadi kita blok, kita copy, kita bisa paste ke sebelah kanannya. Nah, kalau misalkan kita ingin paste ke sebelah kiri kursor, maka kita bisa menempatkan huruf besar P-nya. Contohnya ini ya, saya simpan di kursor siku ini, di siku sini, kemudian saya tekan huruf P besar. Nah, maka pastenya akan disimpan di sebelah kiri kursor, seperti ini. Nah, saya akan undo untuk yang tadi kita ubah. Nah, seperti ini ya.
Ini kita masih berada di posisi normal. Nah, kita juga bisa menghapus kata dari posisi kursor. Nah, contoh ini ya. Nah, untuk menghapus kata dari posisi kursor, misalkan dari B kita tekan DW. D dan W. Tuh, jadi satu kata ini hilang ya. Nah, tadi kan berhasil nih ada kita tekan D dan W, berhasil ini jadi hilang. Nah, kita juga bisa menghapus satu line dari kursor ke kanan. Misalkan ini saya taruh di huruf U, kemudian saya tekan huruf D besar. Nah, maka dari huruf U ke kanan menjadi hilang, terhapus. Karena kita menekan huruf D besar. Kan huruf D besar, nah, ke kanan hilang. Itu kalau misalkan kita menggunakan shortcut D besar. Nah, kita juga bisa menghapus satu line. Nih, satu line ini, satu row, bisa kita hapus dengan menekan D kecil 2 kali. D, D, tuh. Ya, jadi terhapus. D, 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 tuh. Terhapus. Kalau mau kembalikan, tekan U. Ando, ando, ando. Tuh, seperti itu ya. Nah, kita juga bisa mengcopy satu line ya. Cara mengcopy satu line, kita bisa menekan tombol Y besar. Tadi kan Y kecil ya, untuk mengcopy satu karakter. Nah, kita dengan menggunakan tombol Y besar, tekan Y besar, kemudian tekan P. Tuh, dia akan mempaste ke sebelah kanan. Saya undo. Ini saya copy dengan Y besar ke kanan ya. Kemudian saya paste di sini. Tekan P. Nah, dari mulai kursor terpilih ke kanan maka sudah di-copy. Ini saya undo lagi. Nah, kita juga bisa mengcopy satu line juga semuanya dengan menekan tombol Y kecil 2 kali, kemudian tekan P. Nah, ini yang paling sering saya gunakan ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menduplikat satu row kata atau satu row dari program yang kita punya, kemudian kita mau menduplikatnya ke bawah, maka saya tinggal menekan YYP. Nah, up, skip. Nah, tinggal menekan YYP. Nah, kalau ingin banyak tinggal ketekan P-nya beberapa kali tuh. Seperti itu. Kembalikan, saya kembalikan. Nah, kita juga bisa melakukan menghapus satu kata. Nah, menghapus satu kata itu bisa kita gunakan dengan BDW. Jadi misalkan kita posisi kursor ada di huruf U, kita tekan huruf B, dia akan ke posisi awal dari kata. Nah, huruf B, kemudian saya tekan D, kemudian saya tekan W. Nah, ini untuk menghilangkan satu kata. BDW. B untuk memindahkan kursor ke posisi awal kata. DW untuk menghapus kata, satu kata. Oke, ini kalau misalkan kita ingin menghapus satu kata dengan cepat ya. Nah, kita juga bisa menghapus satu kata dengan cara DIW. Nah, misalkan saya tempatkan kursor di sini, kemudian kita tekan DIW. Nah, maka satu kata itu juga hilang sama. Cuma kalau yang tadi dipindahkan dulu ke depan, kalau sekarang langsung yang terseleksi dihapus caranya. Oke, yang undo tadi sudah. Kalau misalkan kita mau undo, misalkan undo 3 kali ke belakang. Kita bisa menekan tombol U-nya 3 kali atau kita menekan angka 3 kemudian U. 3U. Nah, kalau misalkan saya coba copy ya ini satu. Nah, misalkan seperti ini. Dan saya ingin kembali 3 step. Saya tekan 3 kemudian U. Nah, maka langsung kembali undo selama 3 step, sebanyak 3 step. Kemudian kalau mau mengembalikan kita juga bisa Ctrl R.
rendo ya. Nah, ini rendo, rendo. Nah, ini kalau misalkan ando, kemudian Ctrl R, ini untuk rendonya. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin memindahkan satu row. Nah, kita misalkan ingin memindahkan satu row ini ke bawah. Nah, caranya kita bisa menggunakan command mode, tekan titik 2, kemudian M plus. Nah, ini perintah untuk memindahkan satu row ke bawah. Tekan enter. Nah, maka dia berpindah satu row ke bawah. Kalau misalkan kita mau mengembalikan ke atas, kita tekan M min 2. Enter, maka dia akan balik satu row ke atas. Nah, sekarang kalau ingin lebih, ya tinggal kita pindahkan aja. Misalkan saya titik 2, M min 10. Saya enter, maka dia akan pindah ke atas seperti ini. Mau dibalikin, titik 2, M plus 11 misalkan. Maka dia akan balik lagi. Nah, itu untuk memindahkan posisi lain ke posisi yang lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu materi mengenai editing kembali file yang sudah kita punya atau revisi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dan teman-teman semakin tertarik dengan Vim-nya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.